Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke materi kita yang terakhir pada bab pola bilangan. Materi kita ini adalah tentang menentukan jumlah n buah suku pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menggeneralisasikan jumlah n buah suku berurutan pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Maksudnya adalah bahwa siswa ibu bisa menentukan rumus jumlah n buah suku. Kalau kemarin itu yang kita bahas adalah rumus suku yang ke n, maka sekarang yang akan kita lihat adalah rumus jumlah n buah suku. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa dapat menentukan jumlah n buah suku berurutan pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Kalau sudah bisa membuat rumusnya, tentu tujuan yang kedua menentukan jumlah n buah suku berurutan, baik itu pada barisan bilangan maupun pada barisan konfigurasi objek. Kita langsung lihat ke permasalahannya. Perhatikan permasalahan yang ada di depan. Berapakah jumlah barisan bilangan genap yang kurang dari 100? Jumlah barisan bilangan genap yang kurang dari 100. Nah, mana bilangan genap yang kurang dari 100? Tentu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya, dan tidak sampai ke 100, maka yang terakhir adalah 98. Karena dia kurang dari 100. Kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Perhatikan bahwa 2 adalah suku pertama atau n-nya sama dengan 1. Untuk 4, n-nya sama dengan 2 karena dia suku kedua. Untuk 6, n-nya sama dengan 3 karena dia suku ketiga. Dan 8 adalah suku keempat. 98 suku keberapa? Nah, tentu untuk menentukan 98 ini berada pada suku keberapa, kita akan lihat pola ini. Bahwa kalau U1-nya 2, maka N-nya 1. U2-nya 4, maka N-nya 2. U3-nya 6, maka N-nya 3. Nah, perhatikan ini. Bahwa 1 adalah separuh dari 2, 2 separuh dari 4. Kemudian 3 separuh dari 6, kemudian 4 separuh dari 8. Otomatis untuk suku yang ke n-nya atau yang terakhirnya yaitu 98, maka kita dapatkan n-nya sama dengan 98 dibagi 2. Berarti n-nya sama dengan 49. Nah, sekarang berapa jumlah n buah suku? Nah, n buah suku dilambangkan dengan Sn. Kalau suku Kn dilambangkan dengan Un, maka jumlah n buah suku dilambangkan dengan Sn. Jadi, perhatikan tabel berikut. Untuk S1 atau jumlah 1 buah suku saja, tentu dia adalah 2. Tidak ada penambahan karena dia hanya 1 suku saja. Kalau begitu S1 sama dengan U1. Iya. Hasilnya sama dengan 2. Prosesnya bagaimana? Nanti kita lihat.
Nah, kemudian S2 sama dengan 2 tambah 4. Hasilnya sama dengan 6. Untuk S3, hasil penjumlahannya 2 tambah 4 tambah 6. Hasilnya adalah 12. Untuk S4, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Hasilnya sama dengan 20. Nah, tentu kalau kita mau mencari Sn, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 sampai tambah suku yang terakhir. Dalam hal ini sampai ke 98. Nah, sebelum kita masuk menentukan rumusnya, maka kita akan lihat dari mana datang 2. Prosesnya adalah 2 diperoleh dari 1 kali 2. Kenapa kita terfikir 1 kali 2? Karena kita menghubungkan S1 dengan 1, S2 dengan 2, S3 dengan 3, S4 dengan 4, sehingga nanti kita akan menghubungkan Sn dengan N. Nah, di sini 2 kita peroleh dari 1 kali 2. 6 kita peroleh dari 2 kali 3. 12 dari 3 kali 4. 20 dari 4 kali 5. Kalau begitu, untuk Sn akan kita peroleh dari N kali N tambah 1. Sehingga Sn-nya, ini salah, ini adalah Sn. Maka Sn-nya sama dengan N kali N tambah 1. Sehingga S49 adalah 2450 yang datangnya dari 49 sebagai ganti N dan 50 dari 49 tambah 1. Bagaimana? Ibu rasa tidak begitu susah, namun agak sedikit membutuhkan pemahaman yang dan konsentrasi yang lebih. Kita lihat permasalahan yang kedua. Nah, kalau kamu masih belum begitu paham untuk permasalahan yang pertama tadi, mari kita lihat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, berapakah jumlah 60 suku berurutan dari barisan berikut? Barisannya adalah 1, 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana menyelesaikannya. 1 adalah N-nya 1 atau suku pertama. 8 adalah suku kedua, otomatis N-nya 2. 16 suku ketiga, kalau begitu N-nya 3. 24 suku keempat, N-nya sama dengan 4. Dan 32 adalah suku yang kelima, otomatis N-nya sama dengan 5. Perhatikan di tabel di depan bahwa untuk S1 maka penjumlahannya adalah 1, tidak ada penambahan, hasilnya juga 1. Untuk S2 penjumlahannya tentu 1 tambah 8, hasilnya 9. Untuk S3 1 tambah 8 tambah 16, hasilnya 25. Untuk S4 1 tambah 8 tambah 16 tambah 24, hasilnya 49. Untuk S5 hasilnya 1. Penjumlahannya 1 tambah 8 tambah 16 tambah 24 tambah 32, hasilnya 81. Sehingga yang akan kita cari adalah Sn 1 tambah 8 tambah 16 tambah 24 tambah 32 tambah
terus sampai suku yang ke-n. Dalam hal ini kita akan mencari sampai suku yang ke-60. Maka yang kita cari adalah S60. Nah, kita lihat prosesnya. 1 rupanya dari 1 kali 1. 9 dari 3 kali 3. 25 dari 5 kali 5. 49 dari 7 kali 7. 81 adalah 9 kali 9. Perhatikan bahwa ini semua adalah bilangan kuadrat. Tetapi bilangan kuadratnya tidak berurut. Bilangan kuadratnya loncat 2. Artinya bilangan ganjil saja. Nah, kita harus menghubungkan. Tetap kita harus menghubungkan yang ini dengan angka 1. Kita menghubungkan ini atau ini dengan angka 1. Ini atau ini dengan angka 2. Ini atau ini dengan angka 3. Nah, kita mesti memikirkan di sini. Mana yang bisa kita hubungkan? Coba perhatikan. 1 datangnya dari 2 kali 1 kurang 1. Kenapa 2 kali 1 kurang 1? Karena dari 1 ke 3 berbeda 2. Dari 3 ke 5 juga berbeda 2 plus 2. Dari 5 ke 7 juga berbeda 2. Dari 7 ke 9 juga berbeda 2. Nah, karena perbedaannya sama, maka kita kaitkan dengan materi kita yang lalu. Untuk menentukan suku yang berikutnya, perbedaannya sama, kita cukup membuat di sini bilangan 2. 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2 kurang 1 dapat 1. Dikuadratkan karena bilangannya sama. Nah, yang kedua, 2 kali 2, 4 kurang 1 sama dengan 3. Dikuadratkan dapat 3 kali 3. Yang ketiga, 2 kali 3 sama dengan 6, kurang 1 sama dengan 5. Pangkat 2 menjadi 5 kali 5. Yang keempat, 2 kali 4 sama dengan 8. Kurang 1 sama dengan 7 pangkat 2 menjadi 7 kali 7. Yang kelima, 2 kali 5 kurang 1 dapat 9 dipangkatkan 2 menjadi 9 kali 9. Otomatis untuk SN-nya sama dengan 2-nya sudah sama semua, berarti kita tinggal salin 2 kali, ini berurut 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis untuk yang KN di sini adalah N. 2 kali N kurang 1 dipangkatkan 2. Pangkat 2-nya juga sudah seragam, 1-nya juga sudah seragam. Kita tinggal menyalin saja. Kalau begitu, SN-nya sama dengan 2N kurang 1 dipangkatkan 2. Dari mana datang 2N? 2 kali N. Nah, kalau begitu suku yang ke-60 berapa? S60 sama dengan 2 kali 60 kurang 1 dipangkatkan 2. 2 kali 60 itu 120 dikurang 1 dapat 119. Dipangkatkan 2 berarti mengali sebanyak 2 kali. Hasil terakhirnya adalah 14.161. Ibu rasa sudah mulai sedikit paham. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah tentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Untuk S1, penjumlahannya tentu 1. Untuk S2, penjumlahannya 1 tambah 2.
Untuk S3 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 4. Untuk S4 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Untuk S5 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Otomatis untuk suku yang ke N adalah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 sampai suku yang ke terakhir atau yang UN. Hasilnya 1 tetap 1, 1 tambah 2 3, 1 tambah 2 tambah 4 7, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 15, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 31. Nah, bagaimana prosesnya? Perhatikan bahwa 1 itu bisa saja datangnya dari 2 kurang 1. 3 itu datangnya dari 4 kurang 1. 7 itu datangnya dari 8 kurang 1. 15 itu datangnya dari 16 kurang 1. 31 datangnya dari 32 kurang 1. Kalau begitu, ini seolah-olah ada bilangan antik di sini. Kenapa? Rupanya ini adalah perpangkatan 2. Oh iya, 2 itu kan 2 pangkat 1. 4 itu adalah 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Berarti 2 kurang 1 berubah menjadi 2 pangkat 1 kurang 1. 4 kurang 1 berubah menjadi 2 pangkat 2 kurang 1. 8 kurang 1 berubah menjadi 2 pangkat 3 kurang 1. 16 kurang 1 berubah menjadi 2 pangkat 4 kurang 1. 32 kurang 1 berubah menjadi 2 pangkat 5 kurang 1. Kalau begitu, SN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Sehingga S20 sama dengan 2 pangkat 20 kurang 1. Hasilnya banyak, 1.048.575. Boleh, karena angkanya begitu besar, boleh hasilnya sampai di sini saja, yaitu 2 pangkat 20 kurang 1. Terima kasih. Kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Jika sudah selesai melihat video ini, sampai bagian terakhir, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tinggal ketikkan nama kamu, ditambah kata ngerti apabila paham, dan blank jika tidak paham. Contohnya, Anissa, ngerti Bu, atau Fadil, blank Bu, berarti Fadilnya nggak paham, Anissanya paham. Nah, itu kamu tulis di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan siswa-siswi Ibu semua dapat memahami materi ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.